Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, seringkali dalam kesibukan dan tantangan kehidupan, kita cenderung melupakan pentingnya memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Namun, dalam kehadirannya terletak kekuatan, kebijaksanaan, dan penghiburan yang kita butuhkan untuk melangkah maju. Sebelum lebih lanjut, mari kita membaca ayat renungan kita pada pagi ini, yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, bayangkan sebuah pohon yang kokoh dan indah. Pohon ini memiliki akar yang kuat yang menjalar dalam tanah, menyerap nutrisi dan air yang dibutuhkannya. Di permukaan tanah, terlihat ranting-ranting yang memperluas cabang-cabangnya, daun-daun yang hijau, serta buah-buah yang lezat. Pohon ini mewakili hubungan kita dengan Tuhan. Akar pohon itu melambangkan komitmen kita untuk terus bersekutu dengannya. Akar yang kuat melambangkan doa, persekutuan, dan ketaatan kita dalam hidup sehari-hari. Ketika kita merawat akar-akar ini, kita memberikan perhatian pada hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita menghidupkan keintiman kita dengannya, dan melalui persekutuan, kita memperoleh pengajaran dan penguatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ranting-ranting dan daun-daun yang subur melambangkan hasil dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita memperkuat hubungan kita dengannya, kita akan menerima berkat dan kebijaksanaannya. Kita akan menjadi pribadi yang produktif, dan memberkati bagi orang lain. Kemurahan hati, kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih akan mengalir dari hubungan yang erat dengan Tuhan ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Buah-buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut melambangkan perubahan hidup yang terjadi ketika kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Galatia 5, ayat 22 dan 23 mengatakan, buah-buah ini dapat berupa karakter yang lebih bertumbuh dalam roh, seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika orang lain melihat buah-buah ini dalam hidup kita, mereka akan tertarik dan terinspirasi untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Tetapi ingatlah, pohon yang tidak merawat akarnya dengan baik, akan menjadi rapuh dan mudah roboh. Demikian pula, jika kita tidak memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, kita akan merasa lemah, kehilangan arah, dan terpisah dari sumber kehidupan yang sejati. Saat ini, mari kita renungkan dan evaluasi bagaimana kita memperlakukan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita memberi waktu baginya dalam doa dan bacaan firman-Nya? Apakah kita hidup dalam ketaatan dan kesalehan? Apakah kita bersekutu dengan orang-orang percaya yang dapat saling memperkuat dan mendukung dalam iman?
Jika kita menyadari kelemahan atau kelalaian dalam hubungan kita dengan Tuhan, marilah kita bertobat dan memulai kembali dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, melalui keputusan sadar dan niat yang tulus, mari kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, memberikan perhatian kepada akar kita, merawat dan menghidupkan relasi kita dengannya. Hanya dengan bersatu dengannya, kita akan berbuah banyak, dan hidup yang kita jalani akan dipenuhi dengan arti, tujuan, dan keberkatan yang tak terhingga. Saudaraku, ketika kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menemukan sukacita sejati, kekuatan yang tak terbatas, dan damai yang melampaui segala pengertian. Marilah kita berkomitmen untuk mengutamakannya dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dalam kebenarannya, dan mengalami berkat-Nya yang melimpah. Dalam memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, kita menemukan tujuan yang sejati, dan kehidupan yang penuh makna. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Ampuni kami jika kami terlalu banyak memprioritaskan hal-hal duniawi, dan melupakan hubungan kami dengan-Mu. Bantu kami memperkuat hubungan kami dengan-Mu, melalui doa, firman-Mu, dan persekutuan yang tulus dengan sesama percaya. Berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi kami untuk menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.